Ya, pagi Kak Zora, pagi Pak Angga. Baik, halo, selamat pagi semuanya. Senang banget nih kita bisa ketemu bareng teman-teman semuanya di ruang virtual kita ini. Perkenalkan, saya Ulfa, Senior Counselor di Expert Education Indonesia. Terima kasih sudah join ya di webinar Study Abroad bersama Expert Education dengan tema Top Rank Uni lulus dan cepat kerja with Wollongong University. Nah, untuk Wollongong University sendiri merupakan salah satu top rank public university di Australia. Gitu. Nah, untuk online info session ini sendiri merupakan kegiatan rutin yang diselenggarakan oleh Expert Education. Jadi biasanya kita setiap 2 kali dalam sebulan gitu ya, kita akan mengadakan sesi seperti ini juga. Jadi teman-teman bisa follow Instagram Expert supaya nggak ketinggalan sesi kita dengan university lainnya gitu. Dan sesi ini pun kita tujuannya memberikan informasi lebih lengkap ya kepada teman-teman semuanya yang memiliki planning untuk studi ke luar negeri. Jadi bisa tahu lebih lanjut program apa aja yang tersedia. Nah, khususnya untuk sesi kita hari ini itu bersama University Wollongong. Jadi nanti akan dibahas mengenai tuition fee, tata cara pendaftarannya bagaimana, dan scholarship apa aja nih yang ditawarkan gitu. Semuanya nanti akan dibahas di sesi ini. Dan selain itu, sesuai dengan tema kita, nanti akan ada juga sesi sharing ya tentang peluang kerja apa saja sih yang lagi high demand di Australia. Gitu. Nanti kalau misalnya teman-teman tertarik nih Kak Ulfa gitu untuk yang program aku kayaknya mengambil jurusan ini nih di Wollongong gitu. Nanti untuk proses aplikasinya, pendaftaran, dan lain-lainnya sampai teman-teman berangkat dan enroll di university nanti akan dibantu oleh Expert Education dan semua service yang kita berikan itu free gitu. Jadi kalau mau tanya lebih lanjut nanti bisa kontak langsung aja ya ke kanselernya yang sudah menghubungin teman-teman sebelumnya. Nah, langsung aja ya, hari ini kita akan kupas tuntas tentang program dari Universiti Wollongong. Di sini sudah hadir bersama kita tim representatif ya, representatif dari Universiti Wollongong. Sudah ada Kak Janet Manopo di sini. Nanti akan memaparkan lebih lanjut ya secara detail apa aja sih yang ditawarkan gitu atau ada update apa aja dari Wollongong itu sendiri. Untuk sesi ini kita lebih interaktif ya untuk konsepnya. Nanti juga akan ada sesi Q&A. Jadi teman-teman feel free aja kalau ada yang mau bertanya, boleh dikirim dulu di chat box kita. Dan nanti pas terakhir juga ada sesi Q&A langsung. Kalau mau bertanya langsung juga boleh. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung aja kepada Kak Janet. Di sini udah hadir ya. Halo Kak Janet. Halo, Ulfa. Ya, apa kabar nih Kak? Baik. Halo semuanya, selamat pagi. Pagi semuanya. Lagi di mana nih Kak? Di Jakarta atau lagi di mana nih? Kata. Oke, soalnya lagi long weekend ya, mungkin lagi ada yang lagi liburan mungkin gitu. Iya, terima kasih ya semuanya udah datang pada saat long weekend ini. Oke, langsung aja ya Kak ya. Oke. Silakan untuk presentasinya. Eh, halo, selamat pagi semuanya. Seperti yang sudah Ulfa eh, katakan tadi, nama saya Janet. Saya regional representatif untuk University of Wollongong untuk Indonesia. Khususnya karena University of Wollongong eh, memang main kampusnya di Australia, jadi di kota Wollongong namanya, tapi University of Wollongong itu kita global kampus, jadi ada di beberapa negara, ada di Malaysia, ada di Dubai, ada di Hong Kong, kita baru buka juga di India tahun lalu. Tapi untuk saya sendiri, saya mewakili yang di Australia. Oke. Ini saya langsung share presentasi, saya minta izin matiin video ya, biar nggak terlalu berat. Bentar. Oke, boleh Kak. Oke. Apakah sudah terlihat?
presentasinya? Udah. Ya, oke. Paling saya putar video dikit, jadi biar tahu, karena mungkin teman-teman kalau Australia tahu banyak kota kayak Sydney, Melbourne, tapi untuk Wollongong mungkin masih masih jarang terdengar. Jadi kalau saya bisa sharing awal, jadi University of Wollongong ini kita sudah 50 tahun tahun ini. Jadi untuk next year kita udah tidak tergolong yang university lagi. Kita untuk di Australia, main kampus kita adanya di Wollongong. Jadi Wollongong itu sekitar 1,5 jam dari Sydney. Jadi 90 menit dari Sydney kalau naik kereta. Kalau nyetir mungkin sekitar 1 jam kurang lebihnya karena udah ada highway. Wollongong ini dia coastal area, jadi dekat pantai, tapi dikelilingi juga sama pegunungan. Jadi kalau mungkin kalau diumpamakan, kalau student-student Jakarta bilangnya mungkin kalau Jakarta itu Sydney, Wollongong nih kayak Bogor kali ya. Cuman kalau Bogor kan nggak ada pantainya. Kalau ini dia pantai. Jadi Wollongong ini memang tempat biasanya untuk anak-anak Sydney. Kalau weekend orang-orang Sydney biasanya mereka mainnya ke Wollongong. Jadi kotanya tidak terlalu besar, tapi karena tempat wisata jadi masih ramai. Ini mungkin videonya untuk memperlihatkan kira-kira jadi ini kampus kita. Ini kampus kita yang di main kampus kita yang di Wollongong, karena di Australia sendiri kita ada beberapa kampus, tapi yang bukan untuk internasional. Yang di Wollongong, ada juga di Liverpool. Kita lihat di sini ada Liverpool. Terus ada juga yang di Sydney kampus. Tapi tidak semua jurusan buka di Sydney dan di Liverpool. Jadi untuk yang di Sydney cuma khusus untuk postgraduate business. Kalau yang di Liverpool hanya ada beberapa jurusan seperti bisnis, IT, computer science, nursing, ada college juga. Tapi kalau yang di Wollongong kita rata-rata semua kita tawarinnya di sana. Jadi ini tipe kampusnya. Kampusnya sangat hijau, jadi kebanyakan anak-anak memang sukanya belajarnya di luar. Kalau di luar jam kelas, di depan kampus bahkan kita ada botanical garden. Wollongong ini sendiri, University of Wollongong sendiri memang kita terkenal dengan research kita, terlebih lagi di dunia STEM, jadi science, teknologi, engineering. Jadi mungkin untuk lokal pun mereka pasti taunya Wollongong STEM, jadi kayak engineering, computer science, sama health science yang kayak gitu. Yang juga populer di kita postgraduate business. Jadi kalau pernah dengar Sydney Business School, itu University of Wollongong. Itu postgraduate businessnya kita. Jadi MBA, Master of Business, dan stuff. Terus yang terkenal juga, dan sekarang sebenarnya untuk posisi paling tinggi secara ranking itu adalah jurusan nursing. Dan teman-teman semuanya pasti juga tahu kalau nursing itu salah satu pekerjaan yang high demand di Australia. Jadi banyak peminatnya sekarang, nursing, social work, dan itu untuk nursing sendiri kita rate-nya 91%, graduate kita pathway untuk kekerjanya itu udah jelas banget. Nah, ini overview singkat, jadi kita total studentnya ada 33.000 sekian dari 99 nationality-nya. Masih didominasi oleh locals, tapi hampir setengah itu internasional. Indonesia untuk ASEAN sendiri sebenarnya paling banyak Vietnam, Filipina, Malaysia, baru Indonesia. Jadi Indonesia numbers-nya ada studentnya, tapi nggak yang sampai banyak banget dan kayak di mana-mana kalian ketemu orang Indonesia, nggak juga sih. Jadi tapi PPIA-nya kita punya PPIA dan mereka sangat aktif. Ini untuk global rank kita. Jadi kita tahun ini untuk QS 184 di dunia, dan untuk di Australia kita nomor 13.
Dan untuk top program kita ada di sini Engineering and Technology, Nursing, MBA, and Material Science and Engineering. Jadi kayak sipil yang kayak gitu. Kita big on research seperti yang saya bilang tadi. Kita ada 5 major research facility, jadi ada untuk cyber security, material. Ini yang tadi, jadi main kampus di Wollongong, terus ada di Liverpool. Ini kita bilangnya sih suburb campus ya. Kalau yang Liverpool memang belum banyak orang Indonesia, paling 1 tahun ada 1-2 orang Indonesia di sana. Jadi Liverpool ini daerah perumahan ya, suburb. Jadi udah dekat ke Sydney sebenarnya. Jadi, tapi memang selama ini belum banyak sih orang Indonesia yang ke situ. Ini Wollongong kampus. Kalau di Wollongong kita main kampusnya we are one big area. Ini kotanya sendiri seperti yang saya bilang tadi, dia dekat pantai. Wollongong average temperaturnya 22 derajat Celcius, jadi sejuk karena dekat pantai juga, jadi always biasanya sunny, tapi udaranya masih sejuk. Paling panas mungkin sekitar 27 derajat. Paling dingin kalau kata teman-teman sekarang sih di sana paling dingin kalau malam, kalau lagi dingin kayak sekarang udah mulai, sekarang spring. Kemarin kayak Agustus gitu kan lagi dingin-dinginnya, mungkin malam tuh bisa 9 derajat, tapi malam aja. Kalau siang ya dinginnya kayak Sydney sih sebenarnya, kayak 17 gitu. Kita dikelilingi sama National Park, jadi memang kenapa Wollongong jadi tujuan wisata juga, karena biasanya orang-orang datang buat ke pantai, terus buat trekking atau olahraga-olahraga yang di air, sama yang biasanya kalau yang senang olahraga ekstrim kayak para layang, yang itu biasanya di Wollongong kalau di New South Wales. Ini salah satu keuntungannya studi di Wollongong adalah walaupun kita cuma 90 menit dari Sydney, tapi secara living cost itu kita sangat terjangkau. Kalau bisa dilihat di sini, weekly living cost kita itu cuma 550. Jadi sebulan itu bisa cuma sekitar 2.300 sekian. Ini 550 ini sudah termasuk tempat tinggal ya guys. Jadi biasanya kan 550 itu baru accommodation ya, student accommodation. Tapi kalau di Wollongong 550 sampai 600 itu sudah termasuk akomodasi, tempat tinggal, dan juga udah termasuk biaya-biaya lainnya. Di perbandingannya dengan kota-kota lain, student life. Jadi biasanya orang-orang biasanya nanya, oke kalau ini kota kecil biasanya anak-anaknya bosen dong kalau di sana. Saya nanya langsung sama anak-anaknya, apalagi anak-anak Jakarta ya, dibandingkan dengan Sydney aja udah sepi. Dibandingkan dengan Jakarta, Sydney dan Jakarta kan udah jauh banget ya. Apalagi kalau anak-anak Jakarta tuh tadinya di Wollongong, dan mostly memang kalau dari Indonesia mostly masih sekitaran daerah Jakarta sih kebanyakan student kita. Aku tanya gimana di sana, bosen nggak? Tapi mereka sih bilangnya kayak nggak sempet bosan karena memang anak-anak biasanya tinggal di on campus accommodation, which is cuman kayak jalan kaki juga nyampe. Jadi mereka hidupnya memang selain belajar, mereka juga ikut banyak kegiatan di kampus. Jadi student life kita sangat aktif, ada student club dan berbagai organisasi. Mereka juga jadi sibuk dengan itu juga sih sebenarnya. Tapi biasanya sih kalau entertainment di sana biasanya berkisarnya sekitar olahraga atau ya rekreasi. Ini yang Sydney kampus kita. Sydney kampus kita ini khusus, sekali lagi ini khusus untuk postgraduate study in business. Jadi ini Sydney Business School. Kita ada di Darling Harbour di Macquarie Building. Kalau yang di Sydney ini dia kan memang eksekutif kampus ya. Jadi dia cuman 2 lantai di satu gedung itu yang kita pakai. Jadi bukan kayak kalau di Wollongong sendiri kan dia main kampus. Untuk postgraduate business kita ini sudah terakreditasi ASCSB
Tier 1 juga untuk Sydney Business School, dan kita top 50 globally untuk MBA kita. Nah, ini yang di Sydney Business School yang dibuka jurusan ini. Student life. Kalau Sydney klasik city campus lah ya. Nah, ini yang di Southwestern, ini yang Liverpool campus. Kita one building, jadi one big building. Ini yang ditawarkan di Western Sydney. Ada college juga. Jadi college kita ada di Wollongong dan ada di Liverpool campus. Student life. Nah, ini untuk study area. Ini untuk diploma kita, untuk college kita. Kita ada semua pathway buat ke uni. Kalau in case misalnya teman-teman merasa kayaknya belum bisa nih langsung ke uni, belum siap. Nah, ini ada pathway-nya, atau memang biasanya kalau English-nya masih kurang untuk direct entry atau nilainya masih kurang untuk direct entry, itu bisa lewat diploma, dan diploma kita memang dari kita langsung, jadi bukan third party. Untuk diploma sendiri, kita ada bursary, jadi ada scholarship-nya itu ada 20% untuk diploma. Jadi 20% deduction from tuition, the whole duration untuk diplomanya. Ini untuk yang university-nya, kita punya semua jurusan ini. Mungkin yang nggak ada, kalau misalnya ada yang nyari hospitality tourism, nah itu kita nggak punya. Tapi mostly yang lain kita punya semua sih. Ini faculty and awards ranking, engineering, nursing. Engineering and nursing still our highest. Jadi sebenarnya tuh kenapa engineering terkenal, karena memang Wollongong ini kan saya bilang tadi dia dikelilingi sama pegunungan. Jadi Wollongong ini kalau di New South Wales dia adalah kota mining sebenarnya. Jadi kalau dulu tuh banyak mining site yang di pegunungan-pegunungan itu. Kalau sekarang mungkin masih ada tapi nggak sebanyak dulu. Nah, University of Wollongong ini pada mulanya didirikan itu kita memang khusus Faculty of Mining aja. Jadi tidak ada jurusan lain dulu. Makanya terkenalnya memang kita engineering, mining. Terus sekarang pun Wollongong itu menjadi hub untuk sebenarnya kayak industri-industri masih di sekitar engineering. Jadi material, karena dia di coastal, jadi dekat pelabuhan lah. Jadi kayak industrinya yang ke situ, jadi sekitar itulah Wollongong terkenalnya. Kalau sekarang, kalau saya sering lihat sih, investasi dari pemerintah, dari state government, jadi dari New South Wales government, ke Wollongongnya memang lebih banyak ke situ, jadi ke material, renewable energy juga. Jadi banyak perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang itu kalau di Wollongong. Bisnis kita, chemistry, kita juga big on science. Jadi kalau alumni saya, kebetulan sebenarnya kalau di Indonesia, paling banyak tuh biasanya dosen-dosen. Nah, biasanya mereka pasti either dari education or science faculty. Kalau yang di Indonesia. Jadi environmental science, chemistry, terus yang paling terkenal juga of course maritime and fishery-nya kita. Jadi kalau di Wollongong itu kita ada Anchor. Anchor itu adalah National Research Center-nya Australia untuk bagian dunia maritim. Jadi secara science and law-nya, makanya untuk Wollongong terkenal juga untuk itu. Karena biasanya kalau mau study itu di Australia ujung-ujungnya akan ke Anchor. Nah, Anchor itu ada di University of Wollongong. Jadi kebanyakan memang alumni saya juga dari Anchor. Dari under Anchor gitu, penelitian-penelitiannya. Course available, ini yang bisnis. Terus kita untuk yang master biasanya kan, jadi untuk Master of Business kita programnya kalau single degree itu 1,5 tahun. Tapi seperti yang kita tahu, mungkin dari expert juga nanti bisa menjelaskan lebih rinci mengenai ini. Jadi biasanya kan student untuk mau lanjut cari pengalaman kerja. Nah, kalau di Australia itu ada post-work study visa. Post-work graduate visa itu
syarat utamanya kan harus durationnya kuliahnya 2 tahun, sementara single degree itu 1.5 year. Nah, biasanya kita tawarkan ini, jadi bisnis itu to master in 2 years, jadi kalau single degree itu cuma 1,5 tahun, kalau mau di tailorin jadi 2 master, 2 degree itu jadinya 2 tahun. Nah, kalau udah 2 tahun kan nanti eligible untuk apply for that visa. Ini computer science, our most popular tahun ini paling banyak dari Indonesia ke jurusan ini, computer science. Jadi especially for our big data, AI and big data, cyber security, digital system sama ini game and mobile development. Jadi kita ada research center juga untuk cyber security, makanya lumayan terkenal cyber security kita. Art and Humanities aku punya rata-rata punya semua, tapi untuk S2-nya hanya ada beberapa. International Relation aku punya sampai S2, tapi yang lain kita nggak punya. Ini Communication and Media mostly, semuanya hanya untuk UG, jadi hanya untuk S1. S2-nya kita ada tapi lebih ke research. Sama juga dengan Creative and Performing Arts. Psychology I have both UG and PG. Untuk psychology bisa dari psychological science atau mau mulai dari Bachelor of Art dan peminatannya di psychology juga bisa. Education aku punya ini semua. Jadi early years education the early. Jadi kita nggak punya early childhood, tapi kita namanya the early years. Ini saya punya bachelornya aja. Kita juga punya center early year center gitu, itu juga lumayan terkenal di Australia. Nah, untuk education, kebanyakan memang untuk LPDP sendiri kan kita masuknya di hanya di list yang afirmasi. Jadi kita belum ada di list, dulu pernah ada di list reguler, tapi 2 tahun terakhir kita udah nggak ada di regular list, tapi untuk LPDP afirmasi kita masuk dan semua jurusan bisa, but mostly itu kalau yang afirmasi mostly yang datang ke kita itu education. Jadi khususnya yang digital transformation, things like that. Engineering, I have all. Ini ada mining, civil. Nah, environmental and earth science juga kita punya. Ini paling banyak alumni saya di Indonesia, kalau yang dosen-dosen biasanya dari jurusan-jurusan ini. Dan Wollongong sendiri kita terkenal health-nya juga. Jadi kayak medical and health science, itu kita juga terkenal. Terus ada medical and radiation physics. Medical and radiation physics ini belum banyak yang tawarin, nah di Wollongong kita punya. Law, khususnya kalau law kita tuh fokusnya ke maritim and fishery law, itu banyak, kalau dari Indonesia banyak yang dari Departemen Pertahanan, biasanya lanjutnya ke sini. Chemistry and biology, kita nggak punya farmasi, but we have medicinal chemistry, cell and molecular biology, medical biotechnology. Ini math and physics, kalau yang cari data science itu bisa under Bachelor of Mathematics. Ini sosial, mungkin yang paling banyak dicari sekarang social work ya, kalau yang memang karena social work kan pathway untuk kerjanya udah kayak nursing dia, udah terlihat jelas. Jadi makanya tahun ini banyak yang nyari social work. Tapi untuk social work dan nursing, keep in mind kita cuma buka 1 intake per tahun, which is di Februari, dan kita open selalu 1 year before. Jadi kalau kalian tertarik sama 2 jurusan ini, itu udah harus apply dari sekarang. Bahkan ini harusnya udah agak telat sih apply-nya. Jadi kalau mau apply untuk yang Februari tahun depan, harus apply sekarang. Kalau Kak Janet mungkin bisa diulang Kak, tadi suaranya rada putus. Oh,
Ini sekarang masih terdengar? Nah, masih, udah baik, udah kedengar lagi. Sore-sore. Nah, untuk yang social work dan nursing, itu kalau yang tertarik dengan jurusan ini harus apply 1 year before, karena kita intake-nya tuh cuman buka setiap Februari. Dan ini kan dua-duanya jurusan yang paling banyak peminatnya ya, karena memang untuk pathway kerja dan lain-lain itu sangat jelas. Nah, ini untuk Februari tahun depan, kita udah mau close nih application-nya untuk social work sama nursing. Harusnya sih belum full ya. Biasanya soalnya ada pengumuman untuk full. Nah, biasanya kita udah full Agustus, tapi harusnya ini kalau belum ada pengumuman berarti belum full. Nah, social work dan nursing ini kita selalu buka application itu 1 year before, jadi harus daftar dengan cepat. Khususnya nursing, kita bahkan buka 3 gelombang. Jadi ada biasanya kita buka kalau tahun ini pertamanya di April, di Maret, habis itu Mei, dan Agustus. Nah, kalau misalnya Maret udah penuh, Maret, April penuh, Agustus kita nggak buka lagi. Jadi itu untuk 2 jurusan ini, itu harus apply 1 year before. Live on campus, nah untuk di kampus sendiri ada UOW Pulse, ini yang membawahi semua kegiatan-kegiatan di kampus, jadi kayak student club, society, terus kegiatan volunteer dan lain-lain. Makanya yang saya bilang tadi student nggak bosan sih, karena biasanya mereka ikut klub. Jadi klubnya biasanya ada klub olahraga, ada yang sesuai hobi, ada juga yang kalau anak-anak engineering biasanya mereka senang yang either yang robotics atau yang building F1 car, banyak klubnya. Untuk fasilitas sport kita sendiri kita punya ada gym, mega gym, terus ada juga kolam renang kita itu Olympic size, ada unibar, supermarket, volunteering opportunity, retail juga semuanya udah ada di kampus, jadi nggak perlu kayak ke city center untuk cari semuanya, jadi udah ada supermarket, ada toko buku, semuanya ada di kampus. Accommodation and cost of living seperti yang saya sudah jelaskan di awal, untuk cost of living di Wollongong itu 550 around that, itu standarnya ya, standar itu standar nyaman di Wollongong 550 sampai 600. Ini kita sebenarnya kalau untuk University of Wollongong kita ada akomodasi sendiri, jadi ada on campus accommodation, kita punya 5. Nanti kalau misalnya tertarik biasanya disesuaikan sesuai budget dan juga ketersediaan. Biasanya sih untuk international student kita almost garansi, cuman untuk pertama kalinya tahun ini kita nggak bisa garansi, bahkan waiting list pertama kali. Kalau tahun lalu kita garansi pasti dapat kalau international student. Jadi biasanya teman-teman kalau udah dapat offer, saya juga encourage untuk apply for the accommodation. Jadi, tapi kalau misalnya nggak mau tinggal di accommodation on campus pun, di sekitar kampus banyak yang private rental kok. Ini tipe-tipenya, ini cuma 3 sih yang dari kampus. Nanti ada 5, bisa dilihat di website. Di website juga ada videonya, jadi bisa dilihat tipenya. Bahkan di kita ada yang international house, itu sudah sama makan. Jadi sekitar 340 per week, itu udah sama makan pagi dan malam. Untuk weekdays, weekend dapat 3 kali. Untuk anak-anak under 18 itu harus homestay. Nah, homestay itu under kita. Jadi kita yang kelola. Ini contoh residennya. Ini yang Kolobong Village. Ini favoritnya anak Indonesia sih, karena dia on campus. Jadi cuma jalan aja. Ini tipe-tipenya. Kamar biasanya tetap sendiri-sendiri. Nanti sharing ke common area. Tapi kalau mau yang studio juga ada pilihannya. Ini fasilitas yang kita tawarkan. Kita punya student support advisor. Dan biasanya kalau udah di sana, saya selalu encourage untuk langsung ke student support ataupun student service untuk tanya apapun, pasti dibantu. Itu juga salah satu feedbacknya student kami di sana, student kami alumni, mereka selalu mention pasti tentang student supportnya yang sangat-sangat membantu. UOW Wellbeing juga kita punya, untuk konseling kita punya, dokter, GP, dentist, dietitian on campus, semua kita punya. Nah,
biasanya kan kita juga punya academic and social support. Biasanya kalau baru pertama kali sekolah, masih penyesuaian, biasanya ada 1-2 subjek yang pas masuk kok agak susah diikuti. Nah, itu bisa daftar yang ini, Peer Assisted Study Session, PASS. Jadi itu kayak tutorial yang biasa yang ngajar senior sih. Jadi itu bisa kelompok ataupun bisa individu. Jadi ini sangat membantu. Kita punya award-winning library, English conversation group juga. Kalau yang merasa masih butuh untuk meningkatkan English-nya, itu biasanya masuk di English conversation group. Ini yang tadi. Nah, kita juga ada bus. Bus ini ada dua line, itu gratis untuk student and staff. Jadi mostly kalau kalian di kotanya sendiri, itu just use this bus, is almost itu free. Nanti mungkin kalau ke Sydney baru yang naik kereta itu yang bayar. Untuk karir ini yang penting. Jadi untuk hari ini kan banyak akan berbicara tentang ini. Kalau di University of Wollongong sendiri, kita punya beberapa tools yang untuk bisa mensupport anak-anak ini student ketika mereka graduate. Jadi kita ada apps-nya sendiri untuk karir, untuk cari pekerjaan, untuk cari part time, atau biasanya tuh biasanya saya selalu sarankan ke student, walaupun cuma cari part time itu bisa ke career advisor, pasti dibantu. Cara carinya dibantu, cara mempersiapkan dirinya dibantu. Kita juga punya banyak core skill workshop and konsultasi project. Jadi biasanya kan student itu memikirkan pekerjaan nanti udah tahun-tahun terakhir, tahun ketiga misalnya. Padahal sebenarnya itu bisa disiapkan dari pertama kalian masuk, dari tahun pertama kalian. Jadi begitu kalian udah mau lulus, kalian udah siap buat dunia kerja. Kita selalu ada Career Expo and Professional Networking Event. Jadi setahun biasanya ada 2 kali Career Expo. Nah, perusahaan-perusahaan biasanya datang di Career Expo itu bisa doing di wawancara langsung, atau enggak mereka biasanya cari tahu project-projectnya student-student. Jadi mana yang menarik misalnya, nah itu mereka will do a direct hiring di sana. Kita juga punya yang ini yang tempat kita biasanya dari karir untuk post job, untuk advertise job. Ada job on campus portal, student untuk cari part time work. Nah, biasanya kan banyak pertanyaan, di sana part time-nya gimana, kan kota kecil. Kalau dari feedback teman-teman, feedback student-student pun nggak kesulitan kok cari part time. Biasanya yang sulit kalau studentnya banyak preference-nya. Jadi banyak syarat untuk part time-nya. Kayak, oh aku nggak mau kerja ini, kerja ini, kerja ini. Nah itu semakin kecil pool-nya. Tapi kalau misalnya nggak milih-milih, kerjaan tuh banyak. Jadi bisa di kampus biasanya asisten lab atau asisten di library, banyak casual work sebenarnya di kampus. Kalaupun nggak di kampus, kalau di kotanya sendiri biasanya tergantung dari teman-teman, biasanya banyak yang kerja di movie theater atau di restoran. Nah, itu jadi bartender, jadi ya bartender atau kerja di kafe gitu. Itu banyak kok part time jobnya. Biasanya sih kalau part time job itu dibayarnya biasanya sesuai dengan sebenarnya tergantung pekerjaannya. Kalau di hospitality tourism gitu biasanya kan dibayarnya sedikit lebih tinggi, tapi rata-rata sih dibayarnya sekitar, kalau sekarang mungkin sekitar $25 per jam. Dan as we know, sebagai student kalian, kalau di Australia sebagai student kalian punya hak untuk part time kerja selama kalian kuliah itu per minggu, per 2 minggu itu 48 jam. Kalau lagi kuliah, kalau lagi liburan, nah itu bisa full time. Dan untuk yang research itu bisa full time sebenarnya. Ini yang saya mention tadi, ini PPIA kita, mereka selalu bikin acara ini 17-an, tapi ini yang tahun lalu. Tahun ini saya belum dapat fotonya karena mereka bikin acara barusan tanggal 30. Jadi dari PhD, biasanya saling kenal semua tuh dari PhD sampai
anak-anak undergraduate, anak-anak di college, bahkan mereka kalau bikin acara, biasanya mereka ngundang PPIA sekitar juga, diaspora. Jadi orang-orang Indonesia yang memang udah tinggal di kota Wollongong sendiri, nah itu mereka juga kita undang untuk bikin acara bareng, jadi saling tahu semuanya. Nah, untuk Wollongong sendiri, kalau kalian baru pertama kali datang, kita akan kasih complimentary airport pickup service, karena memang kalau ke Wollongong itu kan harus turunnya di Sydney. Nanti kita kasih complimentary pickup service, nanti bisa dibantu sama expert, mereka yang akan bookingin untuk pickup service-nya. Karir Sentral kita ini saya belum update, kalau yang tahun ini kita di sekitar 80 sekian persen. Jadi rata-rata untuk graduate kita, student kita yang graduate itu mereka udah secure full time employment within 4 months dari mereka selesai. Jadi dari mereka completion course-nya itu kita udah anak-anak rata-rata kita sekitar 80% itu dalam jangka waktu 4 bulan itu udah secure full time placement untuk pekerjaan. Ini employability program, ada beberapa. Mungkin yang paling saya selalu mention tentang ini ya, UOW Mentoring Program. Biasanya kalau kalian student datang dan dia udah tahu karirnya mau path-nya kemana, jadi maunya karirnya di industri apa, itu bisa daftar ini, UOW Mentoring Program, and we will pair, jadi kita bakal pasangin dengan alumni kita yang memang sudah berpengalaman di bidang itu. Nah, itu tuh bisa dimulai dari tahun pertama juga udah bisa mulai sebenarnya. Cuman belum banyak yang daftar biasanya. Biasanya tahun kedua, tahun ketiga baru anak-anak mulai daftar. Mereka bertemu biasanya 2 minggu sekali, itu bisa online, bisa face to face. Kita juga sering bikin gathering semuanya bareng. Di situ pasti alumni kita akan share experience mereka dengan studentnya. Jadi mereka udah siap untuk masuk ke industri itu once they are graduate. Jadi kalau share-nya dengan alumni yang memang berpengalaman di bidang itu kan mereka lebih tahu update terbaru, apa sih yang harus kita siapin, seperti itu. Ini employer yang biasanya di kita yang doing recruitment di Wollongong, University of Wollongong. Entry qualification, ini syarat masuknya. Ini kalau untuk S1 kalau untuk anak SMA mau ke S1-nya kita, mau ke bachelor-nya kita, rata-rata kita sih bagi 3 grup itu sesuai dengan jurusan, tapi rata-rata di grup 1 sih. Yang aku minta cuma nilai paling akhir, jadi aku nggak tahu nanti nilai paling akhir itu yang mana, karena kita selalu berubah, tapi pokoknya saya biasanya selalu bilang, saya minta nilai rata-rata SKL, itu 75. Untuk yang postgraduate biasanya sih minimumnya tuh dimintanya 2,5. Nah, kita untuk ini fee-nya, ini untuk college, ini sebelum scholarship ya. Jadi kalau tadi saya mention untuk college kita ada potongan 20%. Jadi dari sini aja kita udah lumayan terjangkau dibandingkan dengan university lain yang satu tier sama kita di Australia. Ini sebelum scholarship, dan scholarship kita langsung dipotong 20%. Ini untuk sebenarnya setiap jurusan beda-beda, jadi harus lihat per degree. Itu nanti dicek satu-satu, nanti bisa dibantu sama teman-teman dari expert kalau teman-teman misalnya ada yang mau nanya masalah ini, tapi ini saya kasih umumnya ya yang dicari di kita. Jadi kayak bisnis, annual tuition fee-nya sebelum scholarship itu 38.000 sekian. After scholarship jadinya cuma 27.000 per tahun. Sangat-sangat terjangkau. Bahkan yang engineering, biasanya kan sekarang engineering kalau di Australia bahkan udah sampai 40.000-an ya per tahun. Itu kita scholarship 30%, itu 34.000 sekian. Nah, untuk dapat scholarship ini untuk anak-anak S1 itu cukup
nilai rata-ratanya 85. Jadi 75 kita minimum entry requirement. Kalau mau dapat scholarship, syaratnya 85 SKL-nya, rata-ratanya. Cuma ada beberapa jurusan yang nggak dapat, seperti social work ini yang nggak dapat. Ini contoh untuk yang Bachelor of Computer Science. Jadi annual tuition fee-nya dia 42.000 per session ini per semester maksudnya. Nah, jadi kita selain 30% scholarship, kita sebenarnya ada 20%, tapi saya jarang mention karena saya udah punya 30 kan. Jadi untuk yang 20% ini tidak ada syarat nilai as long as you got an offer. Jadi means 75 pasti dapat 20%. Kalau dilihat di sini baru dapat yang kalau sampai dapat yang 30%, tuition fee-nya itu per semester cuma sekitar 14.000 Australian dollar. Ini untuk yang master of Business single degree, dia ini untuk single degree total tuition fee-nya untuk 1,5 tahun. Jadi dengan scholarship dia udah dapatnya segini. Bursary, nah ini yang saya bilang tadi. Jadi kita ada Indonesian Scholarship itu 20%, itu otomatis. Jadi kalau keterima means meet the minimum entry requirement, langsung dapat potongan 20%. Dan semua scholarship kita itu dari total tuition fee. Jadi langsung dipotong total. Jadi setiap semester kalian akan dapat potongan itu. Potongan 20, kalau dapat 20%, 20, 20, 20, 20. Kalau dapat 30% ya nanti 30% setiap semester. Yang harus dipertahankan adalah yang penting pas di sana itu tidak boleh ada yang fail aja. Jadi nggak harus yang IPK-nya berapa, enggak, tapi tidak boleh ada yang fail. So pass, just pass everything itu tetap dapat kok. Ini yang tadi, yang 30%. Jadi kalau 30%, anak SMA saya minta SKL-nya 85, rata-ratanya. Kalau untuk yang postgraduate, kita mintanya S1-nya itu IPK minimumnya sekitar 3,4. Nah, ini untuk latest update-nya mengenai post study work visa. Karena Wollongong ini tuh kita tergolong termasuk regional. Jadi regional area. Nah, seperti yang kita tahu kalau di Australia, kalau misalnya sekolah di regional, itu nanti post work study visanya itu bisa dapat almost sebenarnya 3 tahun ya. Jadi 2 tahun setelah sekolahnya. Terus misalnya kalian kerja di daerah yang masih tetap regional, itu bisa apply lagi. Nanti apply-nya either dapat 2 tahun atau 1 tahun. Kita termasuk kategori 2 sih. Jadi biasanya kalau kategori 2 itu dapatnya 1 tahun lagi. Ini admission turnover, maksudnya ketika apply itu berapa lama sih saya dapat kabar saya diterima atau enggak. Nah biasanya kalau direct entry itu sekitar 2 minggu, kalau credit transfer itu bisa sekitar 4-6 minggu. Tapi kalau direct entry biasanya bisa cepat sih, lebih cepat dari 2 minggu. Biasanya seminggu udah dapat harusnya. Ini untuk follow up-nya, important link, ini bisa nanti saya bagi sih. Nah, ini untuk PhD, kalau di sini ada yang PhD, biasanya kan PhD pertanyaan semuanya sama. Gimana cara mencari supervisor? Nah, untuk supervisor bisa ke sini di website ini. Silahkan type judul research kalian atau tema research kalian, nanti keluar potensial supervisor. Nah, potensial supervisor itu kalau kalian buka satu-satu, semua informasi bakal ada di website ini. Jadi dia selama ini dari profilnya, terus research yang sedang dia lakukan, jadi kalian bisa lihat apakah inline sama dengan penelitiannya kalian. Kalau iya, bisa langsung hubungi langsung karena di situ nanti pasti ada alamat emailnya mereka. Karena untuk bagian ini sampai kalian bisa dapat supervisor, I cannot help with that. Begitu juga dengan expert. Jadi supervisor itu strictly yang bisa reach itu hanya student. Begitu udah supervisor udah bilang ya saya mau jadi supervisor kamu, baru nanti bisa ke expert dan expert akan bantu di bagian itu. So even me I cannot help with this. Jadi harus kalian yang datang sendiri, email sendiri langsung. Aku sih biasanya saranin jangan cuma 1, bisa email 2 atau 3. Karena kita nggak tahu mana yang akan balas ya. Karena biasanya mereka
sudah penuh atau udah ada riset yang sama. Nah, kalau mau yang kampus tour bisa di sini. Oke, I think that's all from me. Oke, thank you banget Kak Janet untuk penjelasannya, detail banget ya. Tadi udah menjawab juga nih pertanyaan-pertanyaan tadi yang udah aku highlight di awal gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan lanjut sesi Q&A, terus nanti juga akan ada sesi tambahan juga dari English preparation kita gitu ya. Tapi sebelum kita masuk sesi Q&A, pastinya udah banyak banget nih pertanyaan dari teman-teman yang hadir di sini ya. Kita bisa sesi foto dulu nih, Kak Janet gitu. Jadi sekalian nanti diupdate juga di sosial media expert. Untuk teman-teman boleh on cam dulu. Terus mungkin untuk namanya boleh di rename juga nih sesuai yang waktu di daftar kemarin. Jadi saya tahu juga gitu yang hadir siapa aja nih untuk sesi kali ini. Oke, Kak Zenita boleh dikasih aba-aba ya. Oke, yang lain boleh on cam dulu teman-teman. Oke. Oke, udah ready ya? 1, 2, 3. Oke, page berikutnya. Satu lagi. 1, 2, 3. Oke, ya. Oke, terima kasih. Berarti kita lanjut ke sesi berikutnya. Kira-kira ada yang bertanya? Kalau ada yang mau tanya langsung, boleh langsung untuk langsung bertanya atau di raise hand dulu. Kalau enggak, ini aku juga udah ada beberapa juga nih, Kak Janet, yang DM gitu ya untuk bertanya. Nah, ya ada yang mau bertanya mungkin? Oke, kalau gitu Ulfa bacain yang dari DM dulu ya Kak Janet ya. Tadi kan salah satu jurusan lagi favorit itu nursing sama social work. Nah, boleh tahu nggak untuk persyaratan IELTS-nya berapa nih? Biasanya kan cukup tinggi juga ya untuk persyaratannya gitu. Boleh diinfo kalau di Wollongong butuhnya berapa? Oke, nah kalau di Wollongong sendiri untuk IELTS khusus untuk 2 jurusan ini, jadi kalau sebenarnya sama-sama 7 ya, karena itu persyaratan dari board-nya masing-masing ya. Jadi dari nursing dari board-nya, begitu juga dengan social work. Social work sampai saat ini masih 7, jadi semua overall score 7 dan semua skill-nya juga harus 7. Untuk yang nursing seperti kayaknya harusnya udah diupdate sih dari pemerintah Australia. Jadi 7, kalau yang lalu kan semuanya juga harus 7. Nah, kalau yang tahun ini itu udah dirubah, writing udah bisa 6.5. Jadi untuk yang nursing overall score minimumnya 7. Tapi each bandnya untuk setiap skillnya writing bisa 6,5, yang lain semuanya 7. Jadi kalau social work masih 7 sih. Jadi, nah kalau di Wollongong sendiri, kita untuk IELTS-nya itu nanti kalian harus lihat per jurusan ya. Jadi kita nggak ada, misalnya S1 mintanya 6. Karena ada yang mintanya 6, bahkan kita bisnis, kita mintanya 6, terus band-nya itu ada yang cuma 5,5 kalau aku nggak salah ya. Tapi ada juga jurusan kayak seperti jurusan komunikasi, jadi biasanya jurusan yang nanti banyak berkomunikasi sama manusia gitu, nah itu biasanya kita minta 6,5. Jadi untuk bachelor yang komunikasi itu kita udah minta 6,5. Tapi misalnya yang kayak engineering, bisnis, itu S1 masih 6. S2 baru 6,5. Jadi harus dilihat per jurusan. Tapi khusus untuk 2 jurusan tadi, itu memang udah standar. Itu standarnya se-Australia sih sebenarnya. Jadi standar profesi. Oke.
Oke, baik. Nah, berhubung nih jurusannya kan juga high demand juga dan kalau pas lulus kayak udah terjamin gitu ya untuk Iya, dapat benar pekerjaannya. Jadi sekali. kalau teman-teman ada yang tertarik untuk ambil dua jurusan ini khususnya itu IELTS-nya bisa dipersiapkan dari sekarang gitu. Soalnya cukup tinggi juga nih untuk Saya dicapai. selalu bilang biasanya persiapannya mending dari sini sih, karena sebenarnya kita punya English gitu, cuman untuk dua jurusan ini kan dia nggak bisa dipaket gitu, jadi kalian harus reach dari sini. Nah, kalaupun misalnya jurusan-jurusan yang lain, kalau udah di sana lumayan mahal ya, jadi kan biasanya 0,5 itu kalau kurang 0,5 itu kayak almost setara 12 minggu kalau nggak salah ya, atau 10 minggu sampai 12 minggu lah, tergantung nanti admission eh, asesnya gimana. Nah, itu per minggunya tuh udah sampai 500-an AUD. Nah, sedangkan kalau les kan di Indonesia jauh 500, kayak 500 Iya. itu udah berapa lama kan. Jadi mending Apalagi kalau di ekspor juga sangat affordable juga. nah, ya benar banget. Jadi biasanya saya selalu saranin mending ambil di sini, jadi untuk yang Englishnya mending kalian save buat living cost dan lain-lain. Oke, baik. Thank you, Kak Janet. Pertanyaan berikutnya dari Faza, ini mau konfirmasi lagi aja. Berarti untuk LOE-nya unconditional akan didapat dalam 2 minggu ya. Berarti benar ya Kak Janet ya. Yes, kalau Gitu. misalnya pokoknya kita turnovernya kalau kalian nggak transfer ya, itu biasanya 2 minggu itu biasanya udah dapat sih. Udah seminggu sih biasanya udah dapat. Kalau unconditional berarti bear in mind semua syaratnya kalian udah harus penuhi ketika submit. Jadi kalau mau unconditional itu jadi IELTS udah harus reach syaratnya kita baru bisa dapat unconditional. Jadi kalau masih ada yang belum uh, di fulfill maka tetap kita akan keluarin offernya, tapi nanti offernya masih kondisional. Ya tadi untuk kondisional dulu gitu ya. Kalau unconditional, kalau misalnya udah lengkap semua dokumennya, ya itu bisa langsung. Yes. Berikutnya mau nanya nih dari Ryan Zaratan Zahid. Kak, kalau untuk D4 gimana? Mengingat kalau D4 kan setara sama S1 di Indonesia gitu. Terus dan berdasarkan riset saya, tidak semua universitas di Australia dapat menerima mahasiswa yang melanjutkan S2 dengan gelar D4. Mohon penjelasannya, Kak. Terima kasih. Nah, ini sebenarnya tuh case by case. Jadi kita admission aku selalu bilang we cannot pre-assess gitu. Jadi mereka biasanya minta oke, submit dulu karena mereka mau lihat transkrip dan ijazahnya. Terus mereka juga pasti akan mempertimbangkan kampus asal kalian. Jadi banyak banyak pertimbangannya. Tapi yang bisa karena kemarin barusan ada almost almost similar case gitu, biasanya sih mungkin kemungkinan besar kalau ke D4 itu kalau mau ke master biasanya harus lewat pathway-nya graduate certificate atau graduate diploma. Tapi kan sekali lagi tidak semua jurusan punya itu. Jadi tapi mostly ada. Jadi biasanya dipaketin gitu sih. Jadi kalau misalnya masternya 2 tahun, jadi graduate certificate atau graduate diploma ini tidak akan menambah durasi kalian, hanya memang kelas awalnya aja yang agak beda. Jadi kelas awalnya mostly itu yang memang kayak butuh matrikulasi ya kita bilangnya kalau di Indonesia. Jadi tapi sekali lagi harus submit application dulu baru tahu. Tapi kemungkinan besar bisa, tapi nanti harus lewat graduate certificate. Jadi graduate certificate plus master sesuai dengan keinginan kalian. Oke, paling gini, kan Wollongong juga salah satu partner dari Expert Education. Jadi kan untuk application-nya kita yang bantu submit nih. Jadi teman-teman kalau ada yang worry, pertanyaan atau gimana, bisa konsultasi sama konselor di Expert. Nanti kita akan, ya kita submit aplikasinya dan kita akses bareng-bareng gitu. Nanti kalau ada lebih lanjut, kita akan infoin lagi di sama teman-teman. Jadi nggak perlu worry. Benar sekali. Jadi kalau untuk Wolonggong, kalian nggak bisa direct apply ke kita, jadi harus lewat agentnya kita. Karena kita butuh
sertifikasinya mereka. Jadi nanti kalau apply sendiri biasanya nanti admission itu balikin lagi karena kita maunya dari our certified agent. Nah, ini dari Kak Raisya nanya, izin bertanya untuk melihat minimum IELTS-nya di mana ya? Nah, ini bisa langsung dari website aja gitu ya, Benar sekali. Nanti ke website kita, nanti cari jurusan kalian. Di jurusan kalian itu pasti di bawah, kalau turun ke bawah itu pasti ada tabel IELTS dan TOEFL biasanya kita taruh di situ. Nah itu masing-masing jurusan udah ada. Jadi Nah, tapi teman-teman kalaupun bingung nih, kan banyak banget ya jurusannya, websitenya. Jadi kalau mau nanti dari kanselornya, dari ekspor pun kita juga akan breakdown lagi nih. Jurusan ini nanti butuh berapa IELTS-nya gitu. Jadi nggak teman-teman bisa langsung konsultasi gitu ya, tanya sama kanselornya. benar. Gitu. Terus dari Aprilia, saya masih SMA dan saya memang mencari kuliah nantinya dapat pekerjaan untuk penghasilan sendiri. Kira-kira ada rekomendasi jurusan atau caranya, dan saya juga mau nanya soal persiapan karena masih pemula. Terima kasih. Oke, mungkin aku bisa bantu jawab ya kayaknya. Tadi kan mungkin Aprilia ke skip tadi ya dari sesi penjelasannya untuk beberapa jurusan yang lagi high demand gitu ya, kayak nursing, social work itu maksudnya udah ada lebih kurang jaminan lah gitu untuk dapat pekerjaan. Selain itu untuk jurusan lainnya di Wolonggong juga kayak employability-nya itu dalam 4 bulan gitu ya Kak Janet ya, udah dapat offer pekerjaan gitu ya, work Ya, placement-nya sekitar gitu. 80% student kita 4 bulan setelah mereka selesai menempuh masa studi itu mereka udah secure full time job. Jadi ada yang tetap di daerah Wolonggong, ada juga yang kayak pindah relokasi ke area lain kayak ke Sydney atau sesuai dengan permintaan perusahaan sih biasanya. Dan benar kalau yang sekarang memang kalau kamu tertariknya ke jurusan yang kayak almost garansi lah saya nggak bisa bilang garansi tapi almost garansi karena kalau kayak misalnya nursing itu udah 91% after graduation kamu udah secure full time job itu ya itu nursing, social work juga, terus selain itu ya kalau di Australia of course yang selalu ada di list of skill yang untuk anak internasional kalau mau cari pengalaman kerja di Australia mungkin masih tetap kayak engineering, computer science, atau kalau yang ke finance, accounting itu pasti selalu high demand. Atau kalau di Wollongong itu banyak yang di health. Jadi karena memang di Australia kan sangat membutuhkan itu ya, kayak tenaga-tenaga kesehatan. Jadi ataupun kalaupun di luar nursing bisa ambil yang medicinal chemistry, jadi kayak dia mirip farmasi atau bioteknologi yang seperti itu. Atau kalau yang di kita yang jarang, kayaknya belum ada juga sih kalau di Indonesia itu yang medicinal radiation. Jadi kita memang banyak banget kita punya research center untuk radiation teknologi ini. Jadi untuk radiation sendiri itu kita ada yang dari sisi engineering, ada yang dari sisi medical. Jadi kebutuhan radiasi untuk kebutuhan pengobatan, ada radiasi, kita ada juga jurusan radiation itu yang lebih ke nuklir, jadi dia memang lebih dalam lagi mempelajari cara mengolah teknologi radiation ini gitu. Ini mau konfirmasi lagi nih Kak Janet untuk yang under 18. Tadi kan untuk akomodasinya kan harus stay di homestay gitu ya, ada kayak guardiannya. Nah itu untuk under 18 diterima untuk Wollongong sendiri menerima semua jurusan gitu atau ada beberapa untuk apa sorry? Yang student yang under 18. Under 18
under 18 selama jurusannya ada di college, mostly sih ada sih. Jadi under 18 kan itu pathway ke uni ya. Jadi misalnya tujuan jurusannya mau jurusan apa, nanti ada pathway-nya di college. Jadi Oh, khusus kalau direct di college. bachelor, kalau misalnya mau direct bachelor psikologi gitu, bisa nggak tuh? Kalau under 18. Iya, untuk under 18. Kalau under 18 itu mau direct bachelor, kalau ada guardian sendiri bisa. Tapi kalau enggak, itu harus lewat college. Jadi nanti college-nya itu diploma of science, nanti I have to check again, tapi diploma of science nanti pathway-nya ke bachelor of yang Psikologi. psikologi. Tapi kalau kayak diploma itu dia tidak menambah durasi kok biasanya. Tapi nanti harus dicek lagi untuk pathway-nya karena memang nanti ada apa? Ada jalannya sendiri. Nah, kenapa sebenarnya kenapa tidak boleh langsung uni? Karena uni itu tidak bisa, ini technical sih, biasanya nanti expert bisa menjelaskan lebih expert lagi. Ini karena peraturan pemerintahnya sebenarnya. Jadi peraturan pemerintah itu under 18 kan dia harus punya guardian. Nah, guardian dan accommodation ini sebelum maju ke visa itu harus ada namanya CAAW. Jadi itu kayak confirmation ya, confirmation letter gitulah. Jadi itu menjamin bahwa anak ini udah punya guardian dan accommodation-nya. Nah, university itu tidak bisa mengeluarkan CAAW. Jadi uni itu tidak bisa menjadi guardian. Makanya jadi uni tidak bisa mengeluarkan CAAW. Yang bisa jadi guardian itu college. Makanya harus lewat college. Kecuali studentnya punya guardian sendiri. Jadi misalnya orang tuanya ikut atau misalnya punya tante atau om yang nanti di sana akan jadi guardian. Nah, itu kan dia unit tidak perlu mengeluarkan CAW karena nanti accommodation dan guardian itu keluarganya sendiri. Nah, itu boleh. Sebenarnya untuk alasan itu sih, itu lebih ke jadi bukan alasan akademik atau umur, tapi itu lebih memang technical visa, itu memang udah rule-nya pemerintah Australia. Jadi kalau under 18 itu sampai the day anaknya turn 18 itu dia harus punya guardian dan guardiannya ini harus selalu jadi nggak pisah gitu. Maksudnya harus ada di Australia juga. Gitu. Oke, baik. Ini dari Kak Nandini. Mungkin ini karena waktunya terbatas ya, jadi kita membuka 2 pertanyaan lagi. Ini dari Nandini nanya, dia lulusan D4 keperawatan anestesiologi, terus mau sekelas di RNA dan kerja di Australia harus melalui HEHPRA. Kayak mungkin kayak penyetaraan gitu kali ya. Keduanya membutuhkan sertifikat Bachelor of Nursing yang diakui. Kalau untuk transfer kredit dari jurusan saya ke Bachelor of Nursing Wollongong, apakah bisa? Transfer kredit bisa. Jadi kalau pertanyaan apakah bisa? Bisa. Tapi how much itu harus apply dulu. Karena sekali lagi itu case by case. Jadi tidak Case bisa by case ya, benar. assessment. Jadi kamu nanti dibantu expert. Yang kami butuhkan adalah seperti biasa paspor, ijazah kamu yang kemarin yang di D4 itu, transkrip nilai in English, terus nanti minta modul modul program kamu. Modulnya harus in English. Jadi harus ada modul. Kalau nggak ada modul kita nggak bisa assess. Jadi harus ada modul. Jadi 4 ini ya: paspor, sertifikat, transkrip, dan modul. 4 ini nanti kamu kasih ke expert, mereka akan apply. Will take 3 to 4 weeks untuk keluar hasilnya. Nanti setelah itu baru kelihatan berapa yang tertransfer. Jadi berapa kredit yang tertransfer. Jadi baru bisa lihat kira-kira durasi kamu berapa. Nanti ada di offernya kok. Nah, pertanyaan terakhir nih Kak Janet.
Tadi untuk requirement-nya kan mentionnya yang nasional kurikulum ya, minimal kan 75%. Kalau misalnya ada nih yang student Indonesia tapi dia sekolah inter nih yang pakai A-level atau IB, nah itu entry requirement-nya berapa nih? Kalau misalnya dia mau ngambil Bachelors of Marine misalnya Marine Science. Oke, kalau untuk yang international curriculum, nanti di website kita, aku coba share ya. Kelihatan ini? Nah, ini di website kita nanti kamu klik country qualification. Nanti ini kan udah dibagi nih 3 grupnya. Nah, nanti lihat di bawah, kamu qualification-nya apa. Kalau IB tinggal lihat di sini, nanti udah ada. IB kita kalau yang grup 1 itu kita mintanya 25. Scholarship berarti mintanya berapa? Mintanya 32. Yang 30%. Kalau mau lihat yang A-level ada di bawah juga, ada di UK. Nah, ini udah ada. Kalau A-level dia pakai agregat score. Jadi misalnya biasanya sih saya bilang kalau yang grup 1 itu 8 berarti CCD. Kalau untuk scholarship-nya 13 berarti ABB. Gitu. Nah, kalau misalnya SAT juga bisa. Nah, di sini udah ada skornya juga. Grup 1, grup 2, grup 3. Nah, untuk scholarship kita mintanya ini 1350. So if you have SAT, sebenarnya biasanya kan anak-anak Indonesia punya beberapa sertifikat ya. Iya, benar-benar. Saya selalu buat expert juga. Be strategic about this. Jadi kalau misalnya kalian sebenarnya punya SAT dan dia juga punya nasional, atau dia punya juga IB misalnya, lihat aja mana yang paling tinggi. Nah, itu aja yang dimasukin. Karena kan kita cuma butuh 1 juga. Jadi, atau kalau anak nasional, tapi biasanya kalau nasional kan biasanya tinggi-tinggi nilainya ya. Jadi biasanya langsung dapat. Biasanya ini untuk anak-anak yang international curriculum, ada pilihan lain juga yaitu SAT. Tapi untuk IB kita minimumnya 25, but if you go for low 32. Nanti grupnya ada di atas ini. Oke, baik. Terima kasih Kak Janet untuk penjelasannya. Ini untuk yang pertanyaan belum dijawab gitu ya. Nanti teman-teman akan dijelaskan lagi sama konselor kita yang dari expert. Jadi nanti bisa keep in touch lagi ya teman-teman gitu. Nah, untuk sesi berikutnya kita ada penjelasan dari English preparation-nya expert. Jadi tadi salah satu syarat untuk kuliah ke luar negeri itu kan pasti butuhnya IELTS atau SAT atau TOEFL ABT gitu. Nah, sekarang ada Kak Eka yang akan menjelaskan program apa aja sih yang kita tawarkan dan tadi juga aku sempat mention biayanya juga sangat affordable di expert dan kita juga ada promo menarik juga gitu. Halo Kaisa, apakah udah ready? Halo Kak Ulfa, tunggu sebentar ya. Iya. Aku coba siapin dulu materinya. Ini, oke. Nah, ya, sudah terlihat Oke, belum teman-teman? silakan. Ini masih loading. Oke, Oke, udah. oke. Selamat pagi semuanya, Kak Janet dari Wolonggong. Pagi, Kaisa. Partisipan lainnya teman-teman. Terima kasih sudah bergabung hari ini. Jadi kalau untuk di expert, selain memfasilitasi teman-teman untuk lanjut studi ke luar negeri, supaya lebih mudah prosesnya dari expert, kita provide IELTS preparation class. Jadi teman-teman nggak usah pusing-pusing cari tempat untuk belajar IELTS, sekaligus nggak usah pusing-pusing juga cari tempat yang bisa bantu proses admission teman-teman untuk lanjut studi ke luar negeri. Oke, kita mulai dari sekarang ya untuk si expert.
Kebetulan kalau Expert Education head office-nya itu ada di Sydney, Australia, dan kita sudah partnership dengan banyak kampus dan university. Jadi kalau teman-teman mau sambil konsultasi itu bisa langsung datang juga ke kantor kita ada di Jakarta Selatan, di Setiabudi 2 Building, lantai 2 gitu. Nanti kalau teman-teman prefer, aku mau lihat office-nya atau mau bawa orang tuanya, itu bisa datang ke kantor kita ya, yang di Setiabudi, Jakarta Selatan. Kemudian aku mau memperkenalkan untuk IELTS yang ada di Expert, kita mengcover dua tipe IELTS. Jadi memang IELTS yang diakui di berbagai negara itu ada dua tipe, IELTS Academic sama IELTS General Training. Nah, kalau IELTS Academic ini sudah pasti yang harus teman-teman ambil kalau misalnya teman-teman kebutuhannya itu untuk lanjut studi ke luar negeri. Jadi kalau teman-teman mau pursue bachelor, terus scholarship atau master degree, begitu juga PhD, itu acuannya adalah IELTS akademiknya. Nah, untuk IELTS akademik ini mungkin materinya cukup spesifik ya. Jadi tingkat kesulitannya dia di atas IELTS General Training. Jadi kalau untuk IELTS General Training biasanya digunakan untuk migration aja. Let's say teman-teman ada yang mau ikut orang tuanya atau pasangannya pindah ke luar negeri. Nah, itu bisa ambil IELTS General Training. Atau ada yang em, tertarik dengan working holiday visa, itu bisa juga menggunakan IELTS General Training. Nah, tadi yang seperti Kak Janet sampaikan, IELTS yang digunakan untuk ke Wollongong itu IELTS akademik. Jadi jangan sampai salah ya, teman-teman. Kemudian eh kalau kalian, karena teman-teman bergabung di info session hari ini, nanti akan dihubungi oleh tim aku untuk ambil free IELTS simulation test atau IELTS prediction test. Jadi coba manfaatkan aja kesempatan ini karena hanya berlaku satu kali ya. Value-nya itu Rp300.000, tapi teman-teman bisa dapatkan free gitu. Dan untuk prediction test IELTS-nya akan berjalan online. Jadi pastiin koneksi kalian itu stable. Jadi kalau misalnya koneksinya tiba-tiba di pertengahan tes unstable, nah itu akan kena fee biasanya kalau untuk reschedule. Jadi kalau misalnya teman-teman interest, belum pernah, misalnya aku pernahnya TOEFL, aku pernahnya TOEIC, tapi belum pernah coba IELTS prediction test, dicoba aja nanti ukur dulu gitu. So, apa sih gunanya prediction test di awal? Supaya bisa tahu skor forecast kalian, terus bisa identifikasi kalian strength sama weakness-nya di mana. Let's say kalian strengths-nya itu di speaking sama di listening, terus weakness-nya misalnya di writing dan reading gitu. Jadi nanti kita fokusnya ke peningkatan skor ya, teman-teman. Kemudian kalian jadi lebih familiar sama format tesnya. Terus nanti kalau misalnya mau ambil official exam juga kalian nggak begitu panik atau stres. Terus jadi lebih tahu nih plannya kamu mau belajar fokus IELTS-nya kapan gitu. Kemudian em, untuk service yang bisa kamu dapatkan, teman-teman dapetin kalau misalnya nanti interest untuk ambil course di expert itu ada survei seperti pemilihan jurusan, university dan lain-lain. Kemudian konsultasi visa, LOA-nya. Nah, ini service-nya sudah include bundling dengan IELTS preparation class gitu. Jadi kalau menurut aku ini sangat affordable ya karena benefit sama value-nya itu belum tentu teman-teman dapatkan di tempat lain gitu. Kemudian next untuk testimoni, ini adalah rekan-rekan expert yang sudah berhasil berangkat lanjut studi ke luar negeri dan mereka juga sama.
Kalau teman-teman ngerasa insecure atau nggak pede untuk tingkatin bahasa Inggrisnya, nah teman-teman yang lain juga sama. Awalnya mereka IELTS-nya skornya masih kurang, terus apa namanya nggak yakin bisa naik berapa skor. Nah, karena mereka dibantu sama expert dan sampai mereka berhasil dapetin visanya, nah mereka jadi sangat happy dan puas sama service yang dikasih sama expert gitu. Jadi next teman-teman yang ada di sini sudah apa namanya giliran kalian ya yang coba wujudin mimpi kalian untuk studi ke luar negeri dan starting pointnya memang harus dari IELTS gitu. So kalau misalnya teman-teman mau tahu fokus peningkatan skornya itu berapa, biasanya yang kita garansi itu poinnya kenaikannya 1 poin 1 poin skornya peningkatan skornya garantinya. Tapi kalau misalnya you can make it more than 1 poin itu akan lebih bagus karena di student expert itu banyak Kak yang let's say dia peningkatannya ternyata more than 1 poin, 1,5 atau bahkan 2 poin. Nah, ini nanti kita akan bantu dengan teacher yang sudah experience di bidang IELTS dan untuk metode atau belajarnya biasanya platform yang digunakan most of classes itu running online gitu. Kalau kalian stay di Jakarta atau di Jabotabek dan bisa reach out kantor kita, teman-teman bisa pilih kelas offline gitu sih. Paling itu aja dari expert. Kalau misalnya ada pertanyaan atau kalian udah punya checklist tahun ini harus selesai belajar IELTS, bisa mulai dari sekarang. Karena tahun ini sudah sisa 4 bulan lagi. Paling gitu sih. Oke, thank you Kak Ulfa. Ada pertanyaan nggak? Oke, ya, jadi teman-teman ada pertanyaan tentang IELTS-nya. Aku mau tanya dong, IELTS. Oh, oke, boleh deh. Untuk kelas kalian itu ada kelasnya itu ada private, ini private atau grup gitu? Iya. Kalau untuk kelas IELTS-nya ada 2 opsi Kak Janet, ada yang private, ada juga yang grup. Kalau private one on one, kalau untuk yang grup biasanya isinya dalam satu kelas itu max berdelapan. Itu seminggu Mm-mm. berapa itu ya? Berapa kali pertemuan biasanya? Biasanya seminggu itu runningnya 3 kali Kak Janet. Oke, Iya Pak. makasih. Jadi per sesinya 2 jam. Kalau misalnya teman-teman misalnya ada yang masih sibuk ngantor atau kerja, most of classes biasanya mulainya jam 7 malam sih, gitu. Sampai jam 9. Jadi nggak menghalangi kalian untuk belajar IELTS, gitu. Alright, ada pertanyaan mungkin? Ada yang mau bertanya? Kalau misalnya mungkin sekarang belum keinget nih, tapi kalau nanti mungkin habis sesi ini ada mau ditanyakan, teman-teman boleh hubungin Kak Esa, boleh disimpan dulu nih nomornya yang ada di chat box. Terus ini, nah ada titipan nih dari tim marketing kita, buat teman-teman kalau mau klaim voucher free IELTS Prediction Test, khususnya untuk yang ada di info session ini, itu bisa hubungin Kak Esa di nomor WhatsApp yang terlampir gitu. Placement testnya ini kita berapa lama nih durasinya Kak Esa, dan full skill kah atau gimana? By the way, kalau expert, kita provide tesnya itu seperti official examnya IELTS ya. Durasinya 2 jam 45 menit sampai 3 jam untuk all skills. Jadi nanti yang dites itu semua kemampuan, listening, speaking, writing, sama reading gitu. Oke. Oh ya, satu lagi. Kemarin nih student kita yang les di expert, mereka dapat cashback uang lesnya nih Kak Esa. Nah, Mm-mm. untuk sekarang masih ada nggak ya promo cashbacknya ini? Promo cashback masih ada kok, tapi ada term and conditionnya sih Kak Ulfa. Jadi kalau untuk cashback itu nanti kalau misalnya teman-teman manfaatin benefit bundlingnya dengan study abroad-nya,
possibility untuk dapetin cashback itu pasti dapat sih, gitu. Oke, baik. Jadi di Oke. Expert kita servisnya untuk studi ke luar negeri nggak hanya gratis gitu ya untuk konsultasi, proses pendaftaran ke university, dan teman-teman bisa juga mendapatkan cashback gitu ya, cashback money itu up to 3,5 juta kalau Yes. menggunakan bundling kita bundling service yang ada les IELTS gitu ya yang disediakan di Expert gitu. Ya, betul Oke, banget. siap. Kayaknya kita udah sampai di akhir sesi untuk sesi kita hari Recording ini. stopped. Teman-teman kalau misalnya masih ada pertanyaan lebih lanjut atau mau konsultasi nih by phone atau setting Zoom meeting juga sama orang tua mungkin atau nanti sudah ada aplikasinya kita mau tanya tentang university dan mau set meeting sama representatif kita itu juga nanti kita bisa arrange juga gitu. Jadi kalau ada yang bingung feel free aja tanya ke konselor dari Expert Education. Oke, baik. Demikian episode Oke. hari ini. Terima kasih banyak semuanya. Thank you, Kaisa. Thank you, Kak Jana. Dan thank you Terima semuanya. kasih. Thank you everyone. Have a nice day. Bye-bye. Thank See you you Kak again. Janet. Terima kasih Thank Kak you Sora. Thank you Kak semuanya. Nesa. Thank Thank you. you Kak Ulfa. Bye. Ya.